Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari mempersiapkan diri kita bersekutu dengan Tuhan, membaca firman-Nya dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja. Hari ini Kamis 18 Agustus 2022 dari Kitab Bilangan pasal 15 ayat 32 sampai ayat 36. Bilangan pasal 15 ayat 32 sampai ayat 36. Sebelum membaca firman Tuhan, mari dalam kerendahan hati kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, selayaknya kami naikkan kepadamu untuk pemeliharaanmu yang terus kami alami dan nikmati dalam seluruh kehidupan kami. Salah satu wujud syukur kami ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya pada saat ini. Kiranya oleh tuntunan Roh Kudus, kami dituntun untuk memahami firman-Mu, dituntun untuk melakukan firman-Mu dalam seluruh hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Bilangan pasal 15 ayat 32 sampai ayat 36 berbunyi, ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Amin firman-Nya. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, betapa ketatnya aturan Tuhan. Betapa ketatnya aturan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah dan umat Israel telah mengikat perjanjian yang kudus, bahwa Allah akan menjadi Tuhan atas bangsa Israel, dan bangsa Israel akan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan aturan main dari pihak Tuhan sendiri. Allah melakukan bagiannya, yaitu memelihara kehidupan bangsa Israel, memberkati bangsa Israel, dan tentu menyatakan kuasanya atas bangsa Israel. Di sisi bangsa Israel tentu, sebagai umat harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, mengikuti aturan main yang dikehendaki oleh Tuhan, dan terus-menerus hidup di dalam Tuhan. Tentu perjanjian kudus yang diikat oleh Allah dan umat Israel melibatkan dua pihak, antara Allah dan umat Israel. Bukan hanya pada Allah saja, dan bukan hanya pada bangsa Israel saja, tetapi melibatkan antara Allah dan umat Israel. Seperti ibaratnya perjanjian yang terjadi antara dua belah pihak. Dan karena itu, bangsa Israel selayaknya hidup di dalam Tuhan, mengikuti kehendak-Nya. Salah satu dari aturan Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah tentang hari Sabat. Bagaimana umat Tuhan memelihara hari Sabat dengan baik dan melakukannya dalam perhentian sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satu hukum Tuhan dalam Keluaran pasal 20 ayat 8-11 mengungkapkan tentang pengudusan hari Sabat.
Pengudusan hari Sabat tentu mengacu kepada hari di mana Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Keluaran pasal 20 ayat 10 mengatakan, "Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu." Tentu ini penegasan agar umat Tuhan, umat Israel, melakukannya dalam seluruh kehidupan mereka. Berhenti sejenak dari pekerjaan, dari rutinitas pada hari Sabat. Di Keluaran pasal 31 ayat 16 juga mengungkapkan akan hal itu. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Sehingga hal ini bukan hanya terjadi pada satu keturunan saja, tetapi melalui Keluaran pasal 31 ayat 16 mengungkapkan bahwa aturan ini, perjanjian kekal ini, dilakukan dan mengikat secara turun-temurun dari keturunan umat Israel. Dan karena itu, seluruh keturunan umat Israel mestinya menaati dan melakukan perhentian dari berbagai aktivitas pada hari Sabat. Diungkapkan dalam bacaan kita bahwa seseorang didapati melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Konsekuensi dari semua itu adalah mendapat hukuman. Konsekuensi dari semua itu adalah ada akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Dan karena itu, dinyatakanlah kepadanya penghukuman yang dilakukan untuk orang ini. Ayat 35 sampai dengan ayat 36 bacaan kita mengungkapkan hal ini. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita membandingkan dalam perjanjian baru, dalam beberapa kitab Injil, Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8, Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28, dan Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 5, mengungkapkan bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi tentu yang mau ditekankan di sini adalah di dalam keseluruhan kehidupan umat manusia, yang terutama dan yang utama adalah hidup di dalam Tuhan, menghidupi kehendak Tuhan. Bahwa di dalam seluruh kehidupan umat manusia, yang terpenting adalah hidup menurut aturan main dari Tuhan sendiri. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, yang mau diungkapkan bahwa Yesus bukanlah datang untuk meniadakan hari Sabat atau meniadakan hukum Taurat, hukum yang dipegang teguh oleh umat Tuhan, tetapi Yesus datang menyempurnakannya. Kita bisa bandingkan dalam Matius pasal 5 ayat 17 dan 18. Aturan Tuhan dinyatakan bagi umat Tuhan untuk mengikat kehidupan ini agar kehidupan kita lebih baik di hadapan Tuhan. Bahwa aturan Tuhan berdampak pada kasih Allah yang besar bagi dunia ini. Berdampak pada bagaimana kasih Tuhan dinyatakan di dalam Yesus Kristus bagi dunia ini. Karena itu, perlu penekanan bagi kita untuk mengikuti kehendak Tuhan sebagaimana apa yang dilakukan oleh setiap orang dalam ketaatannya kepada Tuhan. Karena itu mari dalam seluruh kehidupan kita melakukan segala kehendak Tuhan dalam kerendahan hati dan dengan penuh penghayatan. Biarlah kasih Tuhan terus dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Kasih-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan, dan kami selalu belajar untuk menghidupi apa yang Engkau kenan dalam hidup kami. Kami belajar tentang firman-Mu, bagaimana kami harus hidup di dalam Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya oleh Roh Kudus firman-Mu disempurnakan, dan kami makin diteguhkan dalam seluruh kehidupan kami. Kami membawa seluruh hidup kami kepadamu. Pimpin dan sertai kami. Peliharakan kami dalam berbagai rencana kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyatakan kuasa dalam seluruh apapun yang kami kerjakan. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk anak-anak muda, berdoa untuk siapapun dalam seluruh kehidupan yang Tuhan perkenankan. Kiranya ya Tuhan, pemeliharaan-Mu terus dinyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan berdoa kepadamu untuk setiap orang yang berseru kepadamu, yang ada dalam kelemahan tubuh, yang ada dalam duka cita, yang ada dalam beban yang berat, atau yang bersuka cita oleh karena hal-hal tertentu. Biarlah ya Tuhan, senantiasa Engkau menyendengkan telinga atas apapun yang dinaikkan kepadamu. Mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Kiranya ya Tuhan di usia ini, damai sejahtera terus dinyatakan dalam kehidupan bangsa Indonesia, dan Tuhan terus memberkati pemerintah kami. Sehingga kekuatan, kesehatan yang baik Tuhan nyatakan, hikmat dari Tuhan dinyatakan bagi pemerintah kami. Peliharakanlah seluruh kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami terus menjadi saksi-Mu di mana saja kami berada, dan biarlah ya Tuhan, kami senantiasa dipakai oleh Tuhan, melayani-Mu, melayani sesama kami, dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu.